Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar ada 4 jenis tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi PNS maupun PPPK, dan selebihnya sebagai tenaga alih daya atau outsourcing. Banyak yang bertanya di kanal YouTube admin bahwa tenaga honorer manakah yang nantinya statusnya akan bergeser ke tenaga alih daya atau outsourcing. Ya tentunya gajinya bakal sesuai UMR atau UMK ya, ketimbang gaji ketika honorer. Penasaran dengan informasi ini? Simak terus video berikut. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk klik dulu ya tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari mapikornews.com. Dan ini judulnya seperti ini ya. Ini adalah 4 jenis tenaga honorer yang akan diseleksi jadi PNS dan PPPK. Selebihnya jadi tenaga outsourcing atau alih daya. Jakarta, mapikornews.com. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi Kemenpan RB kembali menegaskan, mulai tahun 2023 tidak ada lagi tenaga honorer di seluruh instansi pemerintahan. Kebijakan ini berlaku untuk semua instansi, baik pemerintah pusat maupun daerah. Hanya tenaga honorer kategori tertentu saja yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK pada program pemerintah. Tenaga honorer yang diprioritaskan untuk diangkat menjadi PNS maupun PPPK adalah sebagai berikut. 1. Tenaga honorer guru, tenaga honorer kesehatan, tenaga honorer penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, penyuluh peternakan, dan tenaga teknis. Nah, ini adalah tenaga honorer yang berpeluang diangkat untuk menjadi PNS maupun PPPK. Tenaga honorer yang masuk kategori tersebut sangat dibutuhkan pemerintah. Dan pengangkatan honorer ini menjadi PNS maupun PPPK dilakukan melalui proses seleksi. Tenaga honorer yang akan diangkat itu pun adalah mereka yang memenuhi kriteria usia, masa kerja yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi untuk menjadi pegawai negeri sipil maupun PPPK, mereka tetap harus masuk jalur seleksi dulu ya. Kecuali ada aturan baru, ada kebijakan baru sekarang ya, PP nomor 20 tahun 2022 ya, minimal 3 tahun ini bisa menjadi PPPK. Jadi ini tanpa seleksi, tetapi instansinya itu pemerintah ya. Sedangkan tenaga honorer bagian lainnya akan bergeser menjadi outsourcing atau tenaga alih daya. Di sini lebih dijelaskan, saat ini setidaknya ada 12 jenis tenaga honorer yang tidak masuk kategori untuk diangkat menjadi PNS maupun PPPK. Dan di antara 12 jenis honorer tersebut seperti ini. Yang pertama ya ini honorer cleaning service, kemudian petugas keamanan, pramu tamu, sopir atau pengemudi, pekerja lapangan penagih pajak, penjaga terminal, pengamanan dalam, penjaga pintu air, dan satu lagi operator komputer. Nah, ini adalah honorer yang nantinya statusnya akan bergeser ke outsourcing atau alih daya.
Buat teman-teman yang masuk honorer kategori ini, tenang saja dulu. Hingga saat ini, para bupati maupun wali kota sedang berjuang bahwasanya misalkan tenaga tendik, ya ada penjaga sekolah, operator komputer, pustakawan, sedang diperjuangkan supaya masuk ke jenis PPPK. Ya, jadi ini semoga ada kebijakan baru sehingga mereka tidak beralih ke outsourcing, tetapi tetap diangkat menjadi PPPK. Cuman saja perjuangannya hingga saat ini masih proses. Kemudian Satpol PP hingga saat ini terus ya sedang berdiskusi, dikawal oleh anggota dewan ya, sehingga mereka bisa diangkat menjadi PNS itu untuk Satpol PP. Sementara di sini termasuk ke dalam 12 jenis kategori yang nantinya statusnya beralih ke outsourcing atau tenaga alih daya ya. Nah, kemudian masalah gaji tentunya buat teman-teman yang suatu saat bergeser ke tenaga alih daya, ini gajinya bakal sesuai UMP, UMKAB atau UMR. Kalau sekarang misalkan penjaga SD gaji honorernya 300 atau 500 ribu, nanti kalau bergeser ke outsourcing maka itu gajinya bisa mencapai 2 juta atau 1,7 juta. Itu sesuai dengan UMP, UMR atau UMK. Ya, ini jadi jelas dengan masuk ke alih daya maka penggajiannya pun itu akan berubah menjadi besar ya. Kita lanjutkan. Dengan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah, maka kebutuhan akan tenaga kebersihan, tenaga keamanan dipenuhi melalui tenaga alih daya atau outsourcing dengan biaya umum dan bukan gaji. Jadi ini pengambilannya tidak lagi dari dana bos ya, kalau sudah menjadi outsourcing atau tenaga alih daya. Kemudian di sini berlaku paling lambat 28 November 2023. Ini sudah tidak ada lagi istilah honorer. Di instansi pemerintah pusat daerah yang ada itu adalah ASN. Di dalamnya PPPK dan PNS. Ya, admin doakan ya semoga para tenaga honorer akhirnya mendapatkan kebijakan yang terbaik. Yang tadinya akan bergeser ke tenaga outsourcing atau alih daya, tetapi ada kebijakan terbaru sehingga bisa saja diangkat menjadi PPPK. Amin. Wassalam.